Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Bethel Magelang bersama Kak Fanya dan Kak Sarah. Untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Untuk memulai ibadah ini, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami semua bisa berkumpul secara virtual di dalam ibadah pelayanan anak GPIB Bethel Magelang. Tuhan Yesus, kiranya Engkau lancarkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oh ya adik-adik, kabar adik-adik di rumah bagaimana nih? Kakak harap sehat selalu, sukacita selalu, dan semangat selalu ya. Oh ya Kak, yuk kita sapa adik-adik kita yang ada di rumah. Ada siapa aja nih? Ada Alvaro yang lagi di Bali, terus Halo. ada Hana yang lagi di Jakarta. Hai. Ada Viel, ada Fael, Anu, Michelle, Noel, Angel, dan adik-adik yang lainnya. Tetap sehat ya semuanya. Oke, sebelum kita masuki firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari Minggu pagi ini, kami boleh beribadah di Perkat PA. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Paskah. Kami boleh merayakan Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut, yang menyelamatkan akan kehidupan kami sekalian. Biarlah Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin setiap kami, kakak Layan dan juga adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Tuhan menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar bisa kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, yang kelas besar atau kelas kecil yang sudah bisa membaca, bisa membuka Alkitabnya. Pada hari ini kita akan membaca bersama-sama dari Perjanjian Baru, dari kitab Matius pasal 28, dan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sudah siap? Bagi adik-adik yang masih kecil bisa menyimak dan Kak Linda akan membacakannya untuk kalian semua. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, apa kabarnya pada hari ini kalian semua? Harapan Kak Linda semua adik-adik dalam keadaan yang sehat, ya, tidak kurang satu apapun. Dan hari ini kita semua merayakan, gereja-gereja merayakan bahwa hari ini kita sedang merayakan Paskah, yaitu merayakan Yesus yang bangkit. Pada beberapa hari yang lalu, kita juga memperingati yang namanya Jumat Agung, di mana kita memperingati wafatnya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Yang sebelumnya Tuhan Yesus harus menjalani masa-masa sengsara. Karena apa? Karena dia harus melewati masa penyiksaan yang luar biasa. Dan sampai akhirnya Tuhan Yesus harus mati di atas
kayu salib. Nah, berita Paskah adalah berita yang sukacita bagi murid-murid Tuhan Yesus. Tentunya bagi kita semua, bagi Kak Linda dan juga bagi adik-adik yang ada di rumah. Bahwa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan yang mati selamanya. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Nah, pada cerita kita pada hari ini, kita bisa melihat bersama pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, pagi-pagi setelah hari Sabat lewat, mereka datang ke kubur Yesus yang berada di Taman Yusuf Arimatea. Tetapi mereka kaget ketika sampai di sana. Karena apa? Ya, karena batu yang menutup kubur Yesus sudah terguling, sudah terbuka. Ya, dan sampai di sana mereka kaget karena mereka tidak menjumpai ya Yesus yang dikuburkan di situ. Tiba-tiba di dalam kesedihan perempuan ini ditemui oleh malaikat Tuhan yang ada di situ. Apa yang disampaikan malaikat ini kepada perempuan-perempuan itu? Ya, malaikat ini mengatakan bahwa Pasti kamu mencari Yesus yang dikuburkan di sini. Tetapi dia sudah tidak ada di sini. Perempuan-perempuan itu merasa kaget dan bertanya-tanya. Padahal mereka datang pagi-pagi benar, datang dengan penuh semangat. Karena apa? Karena ingin melayani Yesus. Yang pada saat itu mereka pikir Tuhan Yesus masih mati. Mereka ingin mengurapi Tuhan Yesus dengan rempah-rempah sebagai wujud syukur, wujud cinta kasih, sebagai wujud dari pelayanan mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi sungguh pada saat itu mereka tidak menjumpai Tuhan Yesus. Ya, karena di situ malaikat Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ lagi. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, kata malaikat Tuhan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit seperti yang ia katakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan itu terjadi pada saat itu. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus ini yang kita peringati sebagai Paskah merupakan satu peristiwa yang membawa sukacita bagi orang percaya, bagi adik-adik semua yang mengasihi Tuhan Yesus, bahwa kita mempunyai Tuhan adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita sekalian. Nah, adik-adik, setiap tahun kita memperingati Paskah, ya, menjadi sukacita. Biasanya Paskah itu kalau di sekolah minggu identik dengan telur, mencari telur. Tetapi ada makna yang lebih dalam dari itu adik-adik semua. Bahwa kasih Yesus sungguh luar biasa mengasihi kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Tanpa terasa kita sudah 1 tahun melewati masa-masa COVID-19. 1 tahun adik-adik tidak berjumpa dengan teman-teman di sekolah, juga teman-teman di gereja di sekolah minggu. Mungkin juga tidak berjumpa dengan opa oma karena harus membatasi diri. Kita hanya banyak berdiam di rumah, mengerjakan segala sesuatu di rumah, sekolah di rumah. Dan tentu saja itu tidak mudah buat kita semua. Kadangkala ada rasa malas. Kadangkala semangat kita sudah menjadi kendor, ya. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah ini harus membawa semangat yang baru buat kita semua, buat adik-adik seperti perempuan-perempuan tadi yang datang ke kubur Yesus. Mereka pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Mereka punya semangat yang besar untuk mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik harus demikian juga, mempunyai semangat yang besar mengasihi Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan membangun semangat yang baru
untuk tetap semangat belajar, untuk tetap semangat beribadah walaupun di rumah, untuk tetap semangat membaca firman Tuhan, untuk tetap semangat untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam firman-Nya. Karena Paskah ini membawa harapan baru. Kita juga di dalam masa-masa yang mungkin sulit ini, Paskah ini kebangkitan Tuhan kiranya membawa harapan yang baru buat Kak Linda, buat adik-adik semua yang ada di rumah, supaya kita tetap semangat menjalani kehidupan ini. Walaupun seperti tadi kita masih harus sekolah di rumah, kita masih beribadah di rumah, dan mungkin saja pertengahan tahun ini ada beberapa sekolah juga mungkin akan dibuka, tetapi juga dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Nah, adik-adik, dimanapun kalian berada, di Magelang atau di luar kota ataupun di mana kalian berada, tetaplah semangat. Karena Paskah ini adalah Paskah yang harus memberi semangat yang baru buat kita semua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia memberi pengharapan yang baru, memberikan kehidupan yang baru, dan kita yang sudah ditebus dan diselamatkan harus bersyukur dengan hidup dengan penuh semangat di dalam situasi apapun yang kita hadapi sampai hari ini. Buat adik-adik dimanapun kalian berada, Kak Linda dan semua kakak layan mengucapkan selamat Paskah tahun 2021. Kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita bisa bersama-sama bertemu kembali di dalam ibadah Pelkat PA. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman, adik-adik mari kita menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Pelkat PA ini, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah minggu PA ini, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Kami pun berdoa untuk gereja kami, GPIB Bethel Magelang, kiranya Engkau selalu menyertai dalam segala kegiatan di gereja ini, untuk Ibu Pendeta, majelis, dan semua orang yang turut campur tangan dalam pelayanan di gereja ini. Kiranya pelayanan mereka dapat memberikan kekuatan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Untuk bangsa dan negara kami ini, kami mohon Tuhan tolong setiap pekerjaan mulai dari pemerintahan pusat tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada kami semua. Berdoa juga untuk proses pemulihan dari wabah corona ini. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan kembali dunia ini agar dapat beraktivitas seperti dulu lagi dengan leluasa tanpa adanya penderitaan dalam penyakit yang berbahaya ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu memiliki rencana terbaik dalam segala duka. Pasti akan adanya sukacita yang ada
yang akan datang. Dan di hari Paskah ini kami pun berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami dan memberikan hidup baru. Semoga kami boleh merasakan kehadirat-Mu setiap saatnya. Dengan kebangkitan Yesus, kiranya Engkau tanamkan harapan dan semangat baru untuk hari-hari ke depannya. Ya Tuhan, kiranya ini doa kami yang jauh dari kata sempurna, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum menutup ibadah, tidak lupa kakak-kakak akan mengingatkan adik-adik selalu untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan juga adik-adik tetap rajin belajar, nurut sama mama, papa, opa, oma di rumah, dan tetap semangat dan sehat selalu ya. Untuk menutup ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di alam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.